Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, penonton setia Aisyah Wireless. Di video kali ini saya ingin teman-teman belajar tentang yaitu topologi konverter ya. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menyebar suatu koneksi internet menggunakan kabel fiber optik, yang mana kabel fiber optik tersebut akan kita salurkan menggunakan konverter, bukan OLT ya. Jadi video kali ini saya tujukan untuk teman-teman saya, untuk penonton-penonton yang baru belajar mengenai jaringan, dan juga untuk yang ingin lebih mengetahui apa itu penyebaran internet melalui kabel fiber optik ya. Jadi di sini misalnya ada media yaitu kabel fiber optik, kabel FO ya. Entah itu berapa meter tergantung jarak yang akan teman-teman tempuh ya. Jadi di sini saya gambarkan ada sebuah konverter. Yang di sini A atau B. Nah, di sini ada port FO dan di sini ada port LAN. FO port, LAN port. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada. Di sini ada sama juga FO port, LAN port. Biasanya ada LED indikator 6 buah ya. Nah, di sini pembelajarannya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah mempunyai sebuah jaringan yang di situ jaringannya sudah dikelola sama mikrotik. Katakanlah di sini adalah RB941 ya. 941 itu ada berapa port? 5 atau 4 port kalau nggak salah ya. Di sini saya namakan mikrotik. Kenapa saya menggunakan pulpen biar lebih jelas gitu ya teman-teman, dan tidak terlalu lama untuk segi editing. Nah, dari mikrotik itu kan portnya semua LAN, all is LAN ya. Nah, lalu terkadang saya itu bingung dulu, lantas bagaimana mengoneksikan sebuah router. Di sini di rumah klien ya, ada sebuah router. Di rumah klien kemudian menggunakan kabel FO sama konverter. Lalu apa yang disetting di konverter A atau B yang di server, lalu yang disetting di konverter itu apa gitu. Itu pengetahuan dulu pas waktu baru mengenal yang namanya konverter ya. Pemikiran saya dulu seperti itu. Ini untuk sharing ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai sebuah jaringan di sini ya. Ketika teman-teman sudah mempunyai sebuah jaringan di sini, yang mana jaringan ini sudah berjalan, lalu ada calon klien, tetangga atau teman gitu ya,
yang mana dia tidak ingin menggunakan media antena. Nah, teman-teman bisa gunakan media kabel FO. Kenapa? Karena FO itu kan lebih stabil ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang namanya interferensi frekuensi atau tabrakan frekuensi antar gelombang radio ya. Karena apa? Karena kabel FO itu tidak menggunakan frekuensi. Jadi dia memang hanya membutuhkan yang namanya konverter. Kalau di klien itu B, maka yang di server itu A ya. Kalau yang di server itu B, maka yang di klien itu A, seperti itu. Jadi tidak harus yang di server itu A semua gitu kan. Misalnya teman-teman punya banyak nih, ada misalnya 3 atau 4 atau 5 gitu kan, ini A semua, nggak harus. Yang penting yang di klien itu berlawanan dengan yang di server. Misalnya di sini B, terus di sini B, di sini A, di sini B, di sini A. Nah, jadi yang di klien ini harus A. Yang di klien ini berarti harus B. Yang di klien ini berarti harus A. Nah, yang di klien ini berarti harus B. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu dari mana ke mana untuk memasukkan kabel fiber optik ini? Nah, di sini ada FO port atau port fiber optiknya. Di sini di ujung kabel ada konektor masuk ke port FO-nya. Di sini ada juga ujung kabel FO yang di server itu ada konektor juga masuk ke port FO ini. Nah, lalu LAN-nya ini masuk ke interface yang teman-teman gunakan menuju ke arah klien, seperti itu. Kalau topologi yang punya saya, interface ini saya gunakan untuk hotspot dan juga PPPoE. Nah, karena untuk port yang di Mikrotik sendiri itu kurang, jadi satu port ini saya jumper ke switch hub. Switch hub 8 port. Nah, 3 4 5 6 7 8 masuk ke sini ya. Jadi switch hub itu enggak harus port 1 atau port 2 atau port 8, enggak, bebas. Dia inputnya itu bebas. Kemudian yang 7 akan menjadi output semua. Dan sama, dia itu jumper sama. Ketika sudah seperti ini berarti port LAN yang ada di konverter server itu masuk di port LAN switch hub, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini kita tidak perlu men-setting ya. Konverter itu tidak perlu men-setting, sama saja dengan switch, hanya saja dia itu menghantarkan internet, merubah internet yang tadinya itu melalui jalur LAN, mengkonversinya menjadi cahaya. Nah, cahaya tersebut diantarkan ke kabel fiber optik, karena kabel fiber optik itu kan dia adalah serat kaca. Jadi internet ini dikonvert menjadi sebuah cahaya ya, sebuah cahaya lalu dikirimkan melalui kabel FO ini ya. Nah, dikirim ke sini menuju ke konverter yang di rumah klien. Kemudian konverter yang di rumah klien ini mengkonvert sebuah cahaya menjadi jalur internet LAN. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus AB yang di klien B semua, enggak. Jadi bebas ya. Konverter akan mengerti sendiri mana yang sumber dan mana juga yang pengguna. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir
untuk menggunakan konverter. Nah, yang teman-teman perlu khawatirkan adalah ditaruh manakah kabel ini nanti menuju ke rumah klien itu, teman-teman taruh di tiang mana? Apakah teman-teman menggelar tiang sendiri dari jalan ke jalan satunya lagi itu teman-teman gelar tiang sendiri, atau nempel di tiang PLN atau nempel di tiang Telkom? Nah, itu tergantung teman-teman ya. Jadi di sini pembelajarannya itu sangatlah mudah untuk media converter ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir bagaimana penggunaannya dan bagaimana untuk penyebarannya dan lain sebagainya, itu tidak perlu khawatir. Karena ya saya tidak menganjurkan untuk menggunakan kabel fiber optik, itu enggak ya. Teman-teman bisa juga menggunakan media wireless atau yang lain. Misalnya wireless itu menggunakan yang frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz, itu nggak jadi masalah sih bagi saya. Tapi ya itu tadi, kalau rintangan menggunakan wireless itu rentan terhadap interferensi frekuensi atau bentrokan frekuensi ya. Jadi kalau sudah terjadi bentrokan itu akan menjadi sebuah problem di suatu jaringan seperti itu. Nah, kalau problemnya di optik ya, yang namanya kabel memang terkadang putus atau tertimpa pohon begitu kan, jadinya putus, atau mungkin terkena benang layangan di sini putus seperti itu. Nah, untuk track teman-teman di lingkungan teman-teman, kalau memang masih aman dari benang layangan atau aman dari pepohonan, itu ya bismillah aja. Semoga apa yang kita harapkan itu atau apa yang kita tidak inginkan tidak terjadi seperti itu ya. Sukses terus buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini ya. Oke, jadi jangan mudah menyerah, terus semangat untuk membangun jaringan. Karena apa? Berkat teman-teman yang semula sulit untuk mengakses jaringan internet, warga masyarakat Indonesia bisa mengakses internet berkat jerih payah teman-teman. Seperti itu, terus semangat teman-teman. Oke, dari saya hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang sulit untuk dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman. Thank you.